Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Deviana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Nah, yang pertama ini ada surat ketetapan pajak atau sering disingkat dengan SKP. Surat ketetapan pajak ini adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan juga surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, kita masuk ke pengertian surat ketetapan pajak kurang bayar atau sering disingkat dengan SKPKB. Nah, SKPKB ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Adapun fungsi dari surat ketetapan pajak kurang bayar ini adalah yang pertama, untuk memeriksa koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Lalu yang kedua, yaitu sarana untuk mengenai sanksi kepada wajib pajak. Dan yang ketiga ini alat untuk menagih pajak kepada wajib pajak. Adapun sistematika di dalam penerbitan SKPKB ini yaitu SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kelebihan bayar hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Nah, keterangan lain tersebut adalah data kontrik yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan juga bukti pemotongan pajak penghasilan atau PPh. Nah, adapun jangka waktu penerbitan SKPKB ini yaitu dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu yang kedua ini ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disingkat dengan SKP KBT. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Adapun fungsinya yaitu pertama, koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT-nya. Lalu yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga ini alat untuk menagih pajak. Nah, lalu lanjut lagi ke sistematika penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT ini hanya dapat diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Adapun sanksi di dalam SKPKBT ini yang pertama, apabila jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Nah, di sini akan ada kenaikan yaitu sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Lalu yang kedua akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan pajak apabila SKPKBT ini diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak ini belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, lalu yang ketiga ini ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau disingkat dengan SKPLB. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak lebih bayar ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah yang terutang atau seharusnya itu tidak terutang.
Adapun fungsi dari surat ketetapan pajak lebih bayar ini yaitu sebagai alat atau sarana yaitu untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Artinya nanti apabila ada kelebihan di dalam pembayaran ini akan digunakan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, adapun sistematika dalam penerbitan SKPLB ini yang pertama, apabila pajak penghasilan jumlah kredit pajak ini lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Lalu yang kedua, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Lalu yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah yang dibayar itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Lalu yang ketiga ini ada surat ketetapan pajak nihil atau disingkat dengan SKPN. Nah, surat ketetapan pajak nihil ini adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajaknya. Adapun sistematika di dalam penerbitan surat ketetapan pajak nihil ini yaitu dapat diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Lalu yang kedua ini ada surat tagihan pajak atau disingkat dengan STP. Nah, surat tagihan pajak ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda nantinya. Adapun fungsi dari surat tagihan pajak ini yaitu pertama, yaitu sebagai sarana koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Lalu yang kedua yaitu sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda nantinya. Lalu yang ketiga ini alat untuk menagih pajak. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.